Halo Besti Viral, kembali lagi di program yang akan selalu menghibur kalian semua nih. Hari ini kita akan lihat kumpulan video viral tingkah lucu balita yang di luar nurul. Ada aja proyeknya yang bikin para moms di rumah geleng-geleng kepala dan pusing 7 keliling pastinya. Siap-siap ketawa dan jangan sampai ikutan baby blues ya Besti. Bersama saya Yulia Lanianti di sini yang siap ketawa bareng kalian pastinya. Sepertinya kau memang. Kali ini kita kedatangan calon aktris sinetron yang totalitas banget. Lihat deh, adik gemoy ini lagi semangat 45 mau bersih-bersih rumah. Dengan modal sapu yang panjangnya ngalahin tingginya sama Pengki, dia siap menumbas debu dan kotoran. Tapi namanya juga bocil ya, fokusnya masih sering buffering. Pas lagi asik nyapu, entah gimana ceritanya, kaki kanannya malah nyangkut sedikit di bawah Pengki. Dan jeng, tangisan pun pecah membahana. Ya ampun dek, itu cuma ketindihan Pengki sedikit loh, bukan ketiban cicilan. Tapi totalitas nangisnya udah kayak lagi syuting adegan putus cinta. Sumpah deh Besti, ini adek kalau udah gede, jangan-jangan bakatnya jadi pemain sinetron nih. Tiap hari ada aja dramanya. Dari kejadian ini, kita jadi tahu membersihkan rumah itu gak cuma butuh tenaga, tapi juga butuh ketahanan mental biar gak nangis cuma karena insiden Pengki. Dasku mumet, dasmu piye, dasku mumet. Ya ampun Besti, ini bukan mau bikin kue, tapi mau bikin kekacauan tingkat dewa. Lihat deh adik gemoy kita yang satu ini. Kalau tadi ada yang mau bersih-bersih, yang ini malah mau punya hobi baru, bikin dapur berantakan. Telur, tepung sama bubuk coklat udah berserakan di mana-mana. Di lantai, di meja, bahkan di muka sama bajunya sendiri. Kayaknya adek ini lagi nyoba resep kue coklat berantakan ya Besti. Yang cuma dia doang yang tahu resepnya. Tapi yang bikin ngakak, di tengah-tengah kekacauan itu, dia masih fokus banget ngaduk adonan. Ekspresinya serius banget, udah kayak chef profesional yang lagi nentuin takaran bumbu. Udah cocok banget ikut master chef kayaknya ya Besti ya. Padahal hasilnya ya kita cuma bisa berdoa semoga adonan itu bisa diselamatkan. Bukannya bikin kue, adek ini malah bikin kita senyum-senyum sendiri. Duh, ada-ada aja ya kelakuan bocil. Kalau udah begini, si mama di rumah pasti cuma bisa elus dada sambil siapin sapu dan pel super besar. Besti, lihat deh calon superhero kita yang satu ini. Kalau superhero lain punya kekuatan super buat ngangkat mobil atau gedung, adek ini punya misi yang lebih menantang, mindahin kulkas. Iya Besti, beneran kulkas gede banget yang ukurannya bisa 100 kali lebih gede dari si adek. Dengan wajah serius dan energi 1000%, si Ade dorong kulkasnya pakai sekuat tenaga. Yang paling bikin ngakak, saking dahsyatnya Ade ini mindahin kulkas, ayahnya yang lagi nyantai nyender di dinding aja sampai panik. Lihat deh, dia langsung minggir-minggir, takut ketabrak kulkas yang muter-muter. Ya ampun dek, kamu
kamu tadi disuapin nasi sama lauk apa? Jangan-jangan habis disuapin makan bayam super kayak Popeye ya? Kok bisa super kuat gini sih? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya kenapa kok saya Ampun deh Besti, kalau tadi ada bocil yang niat mindahin kulkas, ada yang satu ini lebih ekstrim lagi. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal keberanian. Lihat deh Besti, di tengah hiruk pikuk rumah, si ibu cuma minta waktu sebentar. Gak lama kok, cuma ke toilet. Paling cuma 5 menit ya kan? Nah, di waktu singkat yang berharga itu, si adik kita ini langsung ambil kesempatan emas. Dengan kecepatan super, dia langsung ambil sebotol sirup paracetamol. Tahu kan Besti? Itu obat penurun demam. Udah kayak minum jus, sebotol penuh langsung diludesin sama si adik. Glek glek glek. Pas si ibu balik, pemandangan yang menyambutnya bikin jantung mau copot. Botol obat udah kosong melompong, tapi si adeknya, dia cuma masang tampang polos sambil nyengir lebar. Senyum tanpa dosa Besti. Duh, kalau udah begini, si ibu mau marah juga nggak tega ya. Mau panik iya, tapi gemesnya juga ampun-ampunan. Ada-ada aja ya kelakuan bocil. Mau tahu nggak aku tinggalin Waduh Besti, ada-ada aja ya kelakuan bocil yang satu ini. Kalau ada pepatah bilang, semakin tenang anakmu, semakin ngeri kelakuannya. Ini buktinya. Lihat aja nih Besti, ada bocil yang lagi merubah dirinya jadi badut. Bukan buat sirkus, tapi buat bikin mamanya nangis di pojokan. Gimana enggak Besti, si ade ini ngambil foundation mamanya yang harganya enggak kaleng-kaleng. Foundation mahal itu langsung dilumurin ke seluruh muka dan tangannya. Hasilnya muka si ade jadi putih mulus kayak badut. Niatnya mau glowing, tapi kok jadi kayak mau main pantomim ya. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi. Pas lagi asyik ngebadut Ria, si ade ini pegang uang 5.000. Aduh deh, uang segitu dari mana? Jangan-jangan itu buat ganti rugi foundation mamamu yang ludes ya? Kalau udah gini, pasti si mama cuma bisa elus dada. Mau nangis lihat foundation habis, tapi juga gemes lihat kelakuan anaknya yang ada aja. Yang sabar ya moms. Memang begitu ya, cobaan punya anak gemoy. Kalau udah begini, gak ada yang bisa kita lakuin selain rekam video dan jadiin kenangan lucu. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Besti, yang namanya anak-anak itu memang masih polos banget ya. Mereka belum bisa baca situasi. Otaknya cuma satu instruksi, lakukan apa yang kamu mau. Dan hasilnya ya begini. Coba bayangin, di tengah suasana hening dan penuh haru di pemakaman, semua orang lagi kusyuk berdoa. Tiba-tiba ada adegan yang gak terduga. Di antara taburan bunga yang cantik, adik kita ini malah nganggepnya kayak mainan. Dia dengan polosnya ketawa cekikikan, ngambil bunga-bunga itu terus dilempar ke atas kayak di pesta ulang tahun. Ya ampun dek, di
sekelilingnya orang-orang lagi sedih, si Ade malah lagi bikin pesta bunga dadakan. Untung aja si bapak sigap, langsung ditarik adeknya dan dibawa ke pangkuan. Tapi namanya juga anak-anak ya, kalau ditarik paksa pasti berontak, gak karuan. Ada-ada aja ya kelakuan bocil, selalu sukses bikin kita senyum dan geleng-geleng kepala di saat yang gak terduga. Masih dengan adegan tabur menabur nih Besti. Kali ini datang dari si adik gembul dengan rambut keritingnya yang super gemesin. Tapi bukannya mainan yang dia tabur, malah tanah dari pot tanaman di rumah Besti. Lihat tuh, 1 genggam, 2 genggam ditabur ke kasur tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bantal yang tadinya putih bersih sekarang berubah jadi full hitam, kayak habis kena abu vulkanik. Haduh, adek, ini kasur apa sawah percobaan sih? Dan ekspresinya santai banget, kayak lagi bikin karya seni instalasi. Mamanya udah auto pusing 7 keliling Besti. Tapi ya gimana, kalau punya bocil aktif kayak gini, yang harus dikencengin itu bukan nada suara, tapi kesabarannya. Setuju nggak Besti? Tuh kan Besti, kita yang lihat aja ikutan gemes liatnya. Salut ya bagi para ibu yang sabar dan telaten menghadapi anak-anaknya yang masih dalam tahap tubuh kembang balita. Selanjutnya masih akan ada lagi yang gak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana ya Besti, tetap di Lagi Viral. Masih di Lagi Viral ya Besti. Bagi anak-anak, semua hal di dunia itu tuh permainan ya Besti. Dunianya masih tentang main-main aja. Kayak adek yang selanjutnya ini nih, yang imajinasinya luar biasa. Langsung aja kita lihat seperti apa asiknya kali ini. Besti, kalau yang satu ini tingkah bocilnya udah level dewa. Di video pertama, si adik gembul kita lagi asik banget bacain buku kedua anjingnya. Ceritanya sih serius, kayak dosen lagi sidang skripsi. Tapi coba lihat reaksi dua anjingnya Besti. Yang satu udah naruh kepala ke lantai, pasrah kayak bilang, ya ampun, kapan kelarnya nih ceramah bocil. Yang satunya lagi ekspresinya udah jengah abis. Matanya tuh kalau bisa ngomong pasti bilang, tolong aku, gak daftar kelas ini sumpah. Tapi hebatnya si adek tetap lanjut tanpa ragu, tanpa peduli audiensnya udah setengah tidur. Dia tetap serius bacain tiap halaman, kayak udah jadi rutinitas sehari-hari. Sampai kedua anjingnya pun terbiasa. Mungkin di hati mereka udah ikhlas. Ya udahlah, tiap hari denger dongeng gratis, sabar aja. Dan ternyata Besti, bukan cuma itu tingkahnya. Sehari-hari si ade ini bener-bener punya bonding kuat sama anjing-anjingnya. Kadang ditempelin stiker kayak jadi buku tempel berjalan. Kadang dijadiin parkiran mobil-mobilannya yang super banyak. Coba bayangin, mobil-mobilan kecil diparkirin rapi di atas badan anjing. Dan si anjing lagi-lagi cuma diam, anteng, dan pasrah.
Kalau boleh jujur, anjing-anjing ini bukan cuma hewan peliharaan, tapi udah kayak sahabat, baby sister, sekaligus properti mainan multifungsi buat si Ade. Dan si Ade dengan polosnya merasa semua ini wajar-wajar aja. Buat dia, anjingnya adalah bagian dari dunianya. Jadi, buat mama papanya jangan khawatir. Selama Ade punya 2 bodyguard sabar ini, rumah pasti selalu ramai sama tingkah-tingkah uniknya. Dan buat kita yang nonton, ya cuma bisa ngakak plus salut. Karena ternyata bukan cuma manusia yang harus full sabar sama bocil, tapi hewan peliharaan pun bisa jadi korban kesabaran level dewa. Masih dengan bocil yang tingkahnya selalu bikin mamanya nggak bisa napas lega, Besti. Kali ini bukan mainan biasa yang jadi korban, tapi stok susu sebulan penuh. Iya, sebulan penuh, Besti. Harusnya buat bekal sarapan. Malah dibongkarin satu-satu. Kotaknya disusun, digencet, dituang. Rumah langsung berubah jadi waterpark rasa coklat. Dan puncaknya, susu coklat itu dipakai buat cuci muka. Ya ampun dek, sejak kapan skincare rutin ada varian susu kotak coklat gitu? Lain kali kalau mau eksperimen, kasih jatah juga dong buat Besti di rumah. Daripada mubazir dipakai cuci muka, Besti siap kok menampung dengan tangan terbuka, bahkan pakai gelas gede sekalian. Emang ya, bocil tuh jenius di jalurnya sendiri. Susu sebulan bisa lenyap sekejap, tapi kenangan dan ngakaknya awet sampai seumur hidup. Kalau adik-adik ini kayaknya toddler paling produktif se-Indonesia deh Besti. Lihat aja, dengan semangat juang 45, mereka ngulek bumbu dapur. Ada tomat, ada kunyit, ada perbawangan. Waduh, lengkap banget bahan dapurnya. Mau masak soto nih kayaknya si adek Besti. Tangan kecilnya lihai banget, ulekan diputer-puter. Padahal kalau kita yang ngulek suka mager. Nah ini bocil malah enjoy banget, kayak chef profesional di MasterChef Junior edisi dapur rumah. Gini kan, gak bikin mama pusing ya dek. Justru mama bisa leha-leha karena ada asisten pribadi yang siap ulek bumbu tiap hari. Masih dengan toddler baik yang super produktif nih Besti. Kalau sebelumnya ada yang rajin ulek bumbu dan nyuci baju, nah kali ini si adek gak mau kalah. Dia bantuin mamanya chopper ayam. Tapi yang bikin ngakak bukan kerjaannya Besti, melainkan outfit kerjanya. Bayangin aja, dia pakai helm orang dewasa dan dipakainya terbalik. Dan karena tubuhnya masih super mungil, begitu helm dipakai, setengah badannya langsung ketutup, jadi gak kelihatan. Haduh, emang ya bocil kalau udah ikut-ikutan kerja pasti ada aja tingkah absurdnya. Tapi tetap bikin ngakak plus gemes karena niatnya tulus mau bantuin mamanya.
Nih Besti, masih dengan tingkah absurd bocil yang selalu ada gebrakan baru bikin mamanya pusing. Tapi kali ini bukan soal bikin berantakan, melainkan gaya tidur mereka yang super random. Yang pertama, si Ade ketiduran di pekarangan rumah. Tidurnya pun gak jauh-jauh dari tanaman cabe. Dan coba lihat, ada cabe yang bekas digigit. Astaga bocil, rasa penasaranmu terlalu tinggi. Nyoba cabe sampai kepedesan, malah KO di tempat. Kalau yang tadi di pekarangan, beda lagi sama bocil satu ini. Entah habis ngerjain proyek apa, tahu-tahu ketiduran di atas lemari. Wajahnya capek banget, kayak baru pulang kerja shift malam ya. Tidurnya nyenyak banget pula. Dan terakhir, ada adik cewek gemes banget pakai baju pink, baru habis makan, masih duduk manis di meja makan. Mangkuknya pun masih ada di depan, tapi kepalanya udah goyang kanan, goyang kiri, oleng, gak kuat nahan kantuk. Kalau orang dewasa butuh kasur empuk dan lampu remang biar bisa tidur, bocil mah beda jalur. Mau di pekarangan, di atas lemari, atau di meja makan pun asal ngantuk ya tidur juga. Emang ya, bocil itu gak kenal tempat, tapi selalu bisa bikin kita ngagak dan gemes di waktu yang bersamaan. Aduh, emang ya Besti, logika anak-anak selalu sulit ditebak. Gimana ceritanya sih, kepedesan malah bobo gitu si Ade? Dan video tadi jadi penutup perjumpaan kita hari ini Besti. Jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kita untuk dapat updatean terbarunya. Saya Yulia Lanianti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lagi viral selanjutnya Besti. Bye-bye.